Kemudian juga mengenai teori biot. Itu dua teori yang cukup penting ya, hukum dan juga teori yang cukup penting di dalam bidang geologi ya, kaitan dengan mempelajari dinamika materi ya. Terutama tentu saja kalau kita nanti materi yang berada di dalam bumi, tentu saja ini kaitannya adalah batuan ya yang dimaksud. Atau juga pada bidang-bidang yang lain ya, misalnya termasuk soil ya, termasuk juga materi-materi yang belum terkonsolidasi lainnya ya. Misalnya batu pasir ya gitu. Oke. Kita nanti kita baca pelan-pelan ya. Ya mungkin saudara juga apa namanya belum juga paham ya bab ini ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Kemudian bisa diperdalam untuk memahami materi ini. Tapi pokok-pokok penting prinsip ya perlu kita ketahui ya nanti, terutama untuk karakteristik materi ya. Jika terkena tekanan ya. Jadi nanti ada istilahnya adalah strain dan juga stres ya. Strain itu kalau ditarik ya ada tensil ya, ada regangan ya. Kemudian kalau stres itu adanya tekanan ya itu. Jadi suatu materi walaupun nanti kalau ada suatu tes ya untuk menggema ya. Coba Diana ada yang dimatikan itu speakernya. Ya. Admin mohon dimatikan. Jadi kalau ada materi terkena tekanan ya, misalnya atau tarikan, ya, tegangan, itu di sisi lain juga akan mengalami tekanan ya seperti itu. Oke, akan kita lihat nanti ya. Jadi kaitan dua itu. Masalahnya nanti strain dan juga stres ya. Itu juga akan memiliki perilaku berbeda atau sesuatu yang diperhatikan berbeda, yaitu tatkala materi itu adalah memiliki pori-pori ya. Di mana pori-pori itu memiliki makna yang penting di dalam pemodelan ya. Misalnya aliran air tanah ya gitu. Oke, kita sudah pelajari ya bahwa gaya ya F itu sama dengan MA ya, massa kali A. Ya, tapi di sisi lain nanti kaitan dengan materi yang ditekan ya, materi elastis ya. Contohnya adalah per ya atau spring ya. Ini contoh ideal ya. Jadi contoh ideal ya, yaitu F sama dengan K kali X ya. Nanti ini yang akan kita kembangkan ya. K ini adalah tetapan spring ya, atau tetapan pegas. Kemudian X ini adalah delta perpindahan ya. Delta pergerakan akibat per terkena tekanan atau tarikan ya. Tekanan atau tarikan. Tensil maupun pressure. Oke, bisa dilihat di 14.1 ini ya. Tes, ini audio saya bisa didengar dengan baik? Halo? Bisa, Pak. Oke. Oke, nanti absensinya di akhir kuliah ya. Oke, jadi kita lihat di gambar 14.1 ini ya, misalnya yang hitam ini adalah kondisi awal ya.
Kondisi awal ya, kemudian ada tarikan ya, ada tensil load ya, tarikan karena gaya itu kemudian menjadi memanjang ya. Nah, nanti kemudian kalau gaya itu eh, hilang ya, itu nanti akan kembali pada kondisi awal, itu yang dinamakan elastis. Walaupun elastis ini nanti juga memiliki apa namanya, di sini ada namanya konstanta ini ya, konstanta elastisitas ya namanya. Oke, kemudian ya, apa itu yang dinamakan strain atau regangan ya, atau disingkat epsilon ya. Nanti kadang saya buka handphone ya untuk melihat simbol-simbol ya, simbol-simbol itu apa namanya, bacanya apa, karena banyak simbol ya. Ini epsilon ya. Oke, jadi N di sini ini adalah nominal ya. Jadi nominal strain ya. Nanti ada juga yang namanya eh, true ya, true stream ya. Oke, kita lihat ya di sini berarti strain ini ya atau regangan ini adalah ya perubahan deltanya berarti L ya dikurangi L0 ya. Bisa L1, L2 ya, atau dan seterusnya ya. Dan nanti suatu saat juga ini akan maksimal ya. Maksimal itu bisa nanti dia putus ya. Itu. Gayanya maksimal ya. Oke. Bagi dengan L0. Ini adalah persentase ya. Apa namanya, bentuk dalam bentuk perbandingan ya, desimal. Kalau dikatakan 100% berarti nanti persentase ya. Oke ya. Ini tapi kenyataannya kita lihat ya, kita lihat ini misalnya ada panjangnya menjadi L1, L2 dan sebagainya. Ya nanti kita jumlahkan ini ya. Nominal 1 ini berarti L1, L2 per ini dan seterusnya. Nah, tapi kenyataannya ya total ya, total dari epsilon atau strain dari normal ini nanti bentuk simbol strain ya. Nominal ini adalah eh, epsilon 1 ya, epsilon normal 2, epsilon normal 3. Tapi kenyataannya itu tidak sama dengan ini ya harganya. Ya. Jadi suatu regangan itu kenyataannya tidak sama dengan ini. Ya. Maka yang lebih realistis adalah ya. Jadi ini suatu fungsi ya. Strain ini suatu fungsi apa namanya, logaritmik logaritmik ya. Logaritma ya. Atau dirumuskan dalam ini adalah epsilon t sama dengan ln ya L per L0 ya. Berarti kalau L1 berarti L1 ln L1 per L0. Epsilon true 2 itu sama dengan ln L2 per ln L2 per L1 dan seterusnya ya. Oke, maka dari itu ya, ini L2 ya. Ini E3 berarti 3 ya. Satu, satu, L2 ya, ini L2 ya. Oke. Jadi penjumlahan dari ini berarti adalah ini kita tahu logaritmanya ya. Jadi ini bisa hilang, ya, L1 hilang, L2 hilang, menjadi L per L0. Jadi penjumlahan total ini ya, kita lihat ya, itu adalah ini ya sama dengan ini. Ln L per L0. Jadi
terbukti ya. Jadi ini nanti akan hasilnya adalah sama dengan kalau dijumlahkan ya, totalnya adalah sama dengan ini ya. Oke. Jadi perilaku dari regangan ya, itu sebenarnya adalah berkaitan dengan gaya yang ada itu adalah eh, tidak linier ya. Ingat, jadi tidak linier. Yang ini adalah kalau ini kan dianggap linier ya, yang nominal ini. Yang ini adalah kualitasnya adalah tidak linier ya. Ya, tentu saja ini berkaitan dengan sifat fisiknya dari materi ya, dan juga ya, dan juga eh, gaya ya. Gayanya sudah dipakai ini dan ditarik lagi dan sebagainya, itu juga kondisi gaya itu mengalami percepatan ya. Jadi M sama dengan A ya, percepatan ya. Jadi nanti saat akan nol juga ya. Jadi nanti kondisinya sudah tidak linear. Oke, atau epsilon total ya, atau strain total, bukan total, epsilon true ya, ET ini epsilon true. Nah, sebenarnya ini adalah bisa dituliskan menjadi sama dengan ln 1 plus epsilon normal ya. Jadi 1 ditambah epsilon normal itu nanti adalah epsilon true ya. Oke, dan seterusnya. Oke ya, untuk selanjutnya bagaimana ya hubungan ya antara strain dan stres ya. Kalau strain ini tegangan, stres ini adalah tekanan karena ada tekanan ya. Tentu saja ini berkaitan dengan suatu penampang ya, dari suatu penampang ya. Atau fluk ya, di suatu penampang, di suatu gaya per penampang ya. Yang ini satu dimensi ya, ingat ya, stres ini strain ya, stres ini adalah dua dimensi. Oke, bagaimana hubungannya ya? Oke, jadi stres itu adalah kita tahu yaitu F per A ya. Jadi gaya dibagi dengan penampang ya. Maksudnya apa? Jadi setelah itu adalah suatu gaya mengenai suatu permukaan, ya maka gaya itu adalah nanti eh, apa namanya disebarkan pada suatu penampang itu. Ya. Maka ini per A. Jadi stres itu adalah pada suatu penampang itu. Ya. Meja ditekan nanti ya nanti semua meja itu asumsi adalah tekanannya sama ya seperti itu. Nah, ini juga asumsinya seperti itu ya. Mungkin ada suatu materi yang berbeda nanti ya. Materi yang berbeda itu kemungkinan juga tekanannya berbeda. Ya, ini yang perlu dipahami ya. Oke. Ya, jadi ini materi yang mungkin ya. Asumsinya nanti kalau tidak mungkin nanti ada asumsi yang lain. Oke, kemudian kita tahu strain itu adalah ya, delta L per L atau ini X per L ya. Oke, maka kita lihat ya di sini kita tahu F ini sama dengan M kali A ya. F itu. Ya. Oke, maka di sini secara matematis ya, kita stres ini adalah ini persentase ya. Oke, maka hubungan strain dan stres ya kaitan dengan ini ya, maka di sini ada yang namanya ingat ya. Jadi sini adalah modulus ya, elastisitas Young. Young ya. Jadi modulus elastisitas Young. Oke. Satu ya, jadi dengan modulus itu kaitan dengan pembagian ya. Di modulus itu pembagian ya, persentase ini. Maka dinamakan modulus ya. Jadi itu akan nanti satuannya yang sama. Jadi akan sama itu kalau pembagian dinamakan modulus ya. Maka kita bisa formasikan ya hubungannya ya antara stres dan juga
strain itu adalah stress sama dengan E per E ya. Sama dengan E kali epsilon. Oke. Oke, jadi ingat yang pertama nanti modulus ya. Tolong nih simbol-simbol diperhatikan ya. Jadi yang ini apa nih? Sigma ya. Oke. Baca simbol-simbol ya. Saya buka dulu ya. Oke ya. Ya, sigma benar ya, baca sigma ya. Sigma ya sama dengan E kali epsilon ya. Oke, maka dari sini bisa kita tuliskan ya. Ini sigma adalah F per A ya. Kita tuliskan sigma F per A. Kemudian epsilonnya adalah delta L per L. Ini delta L per L ini ya. Ini adalah epsilon. Kemudian ini F per A, ini A-nya kita tarik sini. Ini sama dengan sigmanya. Maka F ini sama dengan ini ya. Oke. Jadi F sama dengan ini. Maka bisa kita lihat ya. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa ini delta L-nya adalah X ya perubahannya. Ini X ini perlu delta perubahan jaraknya ya. Oke, maka di sini kita lihat berarti K ini ya harga konstanta dari tetapan pegas ini ya atau tetapan materi ini ya K ini sama dengan E kali A ya per L. Jadi E-nya adalah modulus elastisitas Young dikalikan penampang dibagi dengan L. Ya, ini. Jadi kita tahu suatu benda itu ya ada penampang, ya, ada kepala ke arah memanjangnya ya dan juga arah yang pendek nanti kaitan dengan A ini. Ya. Oke, oke kemudian ya berkaitan suatu suatu batang ya, ibaratnya batang ya, tapi ada yang panjang ada yang pendek suatu materi ya, seperti itu. Baik 3 dimensi maupun 2 dimensi ya. Maka kita bisa buatkan ya untuk stres ya, dan strain ya dalam bentuk matriks 3 dimensi adalah seperti ini ya. Atau ini kita namakan namanya Cauchy stress tensor atau juga kita namakan tensor ya. Tensor itu adalah suatu vektor ya, vektor 3 dimensi ya. Vektor 3 dimensi, maka nanti ada 9 kemungkinan ini ya. Walaupun nanti yang 4 ya, yang ya 6 berarti 6 ya, 3 sama berarti 6 itu sama harganya. Ya. Oke, kita lihat materinya ini adalah untuk stres adalah ini. Kemudian untuk strain ya, ini vektornya apa, matriknya adalah gambaran seperti ini. Ya. Ini X-nya sumbu ya, ini X ini sumbu ya. Oke.
Oke ya, kemudian ini bisa kita teruskan tensornya dalam bentuk suatu tensor simetrik ya, simetrik ya, atau ini apa namanya sigma tensor atas, ini tensor ya, di atas, dan itu juga apa namanya eh, string ya, string tensor ya, string misalnya. Dan karena ini simetri ya, maka nanti xj dengan zx ini ya, xj dengan zx ya, kemudian zz dengan ya, xj dengan zx ya, kemudian xz ya, xz ini dengan xz ini sama ya, kemudian zz dengan zj ini sama ya, harganya ya, ini sama dengan ini ya, ini sama dengan ini, dan ini adalah ini sama dengan ini. Yang berbeda adalah diagonalnya ini x, zj dan zz. Oke. Oke, maka dari matrik ini ya, dari matrik ini ya, ini untuk 2 dimensi ya, kita gambarkan ya, tensornya ya, yaitu adalah kita tuliskan yaitu EIJ ya, setengah itu U I ya, itu terhadap variabel X ya, kemudian ditambah itu UJ per X I ya. Oke, atau bisa dituliskan ya, ini 2 dimensi, kalau dalam bentuk 3 dimensi ya, 3 dimensi berarti nanti ya, epsilon atau apa namanya sprint itu setengah ya, membuka gradien dari U turunan ya, U ya, ditambah gradien U tensor ya, ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Oke, maka kita bisa uraikan ini ya, uraikan masing-masing ya, ya kaitan dengan apa ya, kaitan dengan 2 matrik ini. Nanti matrik ini ya kita masukkan di dalam rumus ini. Jadi ini adalah matriknya ini ya, ini ya. Kemudian yang ini E dikalikan matrik ini ya, dalam suatu nanti berupa suatu persamaan ya, persamaan linear ya. Oke, maka kalau kita urai ini ya, persamaan ini dan matrik ini dan juga ketentuan ini ya, ini maka akan didapat ya. Nanti untuk yang diagonal ya, nilainya epsilon x, epsilon zz, dan epsilon zz ini yang berbeda nilainya ini ya, yang miring ini itu adalah ini ya. Kemudian yang exy dan juga ezx ya, epsilon xz dan epsilon zx, epsilon zz dan epsilon zz ini adalah nilainya sama dengan ini ya. Oke, ini adalah bentuk umum dari rumus atau hukum Hooke ya. Kemudian di sini ada V ya, V miring ya. Maka di sini dalam nanti metrik ini ya, nanti ada suatu nilai ya, yaitu adalah P di sini ya. Ingat ini, ingat ya, ini E kita balik kiri berarti dibagi dengan seper ya, seper E ya, ada seper E, seper E, seper E. 1 plus P seper E ya, dari rumus ini ya. Jadi kalau epsilon sama dengan sigma dibagi dengan ketetapan ya, modulus elastisitas Young. Oke ya. Oke, V ini adalah yang kita namakan rasio Poisson ya. Jadi Poisson itu bacanya Poisson. Oke, jadi satu tapi ada modulus
elastisitas yang, kemudian ada juga eh, rasio Poisson ya, atau Poisson ratio. Oke, apa Poisson ratio itu ya? Ya, Poisson ratio itu prinsipnya adalah dengan adanya suatu eh, regangan ya, dan juga adanya suatu regangan bahkan suatu stres ya di tempat yang lain, ya, sisi yang lain, ya. Maka perubahan itu yang dinamakan Poisson ratio. Oke, atau dalam gambar bisa kita lihat ya, ini ya. Jadi misalnya ada suatu tensil atau stres atau tekanan ya, atau tarian ya, itu ditarik dan berarti nanti ini ya, ini awalnya ini ya, awal hitam ini. Kemudian pada saat ditarik, ini selain memanjang, di sisi lain ini memendek ya. Jadi yang ini memanjang, yang ini adalah memendek ya. Jadi ke arah sumbu X misalnya ini adalah atau aksial, ini dia memanjang ya. Kemudian ke arah sumbu Z itu dia mengalami pemendekan ya. Atau ini aksial, ini transvers ya, transversal ya, tegak lurus ya. Oke. Oke, maka ini rasio Poisson ini dirumuskan minus ya, karena dia berkurang yang ini ya, transvers ini ya. Jadi fokusnya ini ya. Jadi epsilon transvers ya, atau dampak dari regangan ya ke arah sumbu X ya, atau transversal ini sumbu Z ya, dibagi dengan ya, regangan ya, regangan arah aksial. Ini dinamakan apa namanya, rasio Poisson. Oke, kemudian untuk ya, jadi untuk batu ya, jadi nilai dari Poisson ini ya, itu adalah ini yang elastis, perfectly elastis ya, incompressible ini adalah 0,05, misalnya adalah karet ya. Kemudian untuk batuan ya, itu rasio Poisson ini ya, materi ya, itu ya, antara ini ya 0,2 dan 0,3, ini untuk besi ya. Kemudian untuk materi-materi yang lain ya, ini besi ini ya, berarti ini nanti kalau apa batuan ya, batuan berarti ya sekitar 0,25 ke bawah ya. Besi ini adalah 0,25 sampai 0,3. Dan ingat kalau botol ya, ini Poisson ratio adalah sama dengan 0 ya. Jadi waktu ditekan ditarik dia akan pecah atau brittle ya. Jadi brittle ya. Jadi nanti materi itu ada materi brittle ya, rapuh ya, atau materi elastis ini. Itu juga dinamakan materi, kalau di alam dinamakan daktil ya, itu. Lentur istilahnya ya. Oke. Oke, kalau rapuh, brittle dia terkena gaya tarikan dia akan patah atau pecah ya. Oke. Oke, kemudian Poisson ratio ya. Ini juga akan berkorelasi ya nanti dengan K ya. Oke.
Ini lambda ini berkaitan dengan tetapan Lamek nanti ya, dan juga ada lagi satu modulus yaitu modulus Bloch ya nanti. Oke. Oke, kemudian bentuk umum ya ini yang EEJ, EX dan sebagainya ini kita tuliskan menjadi EIJ, rumusnya adalah ini ya. Kalau ini kita gabungkan ya. Oke, kemudian menurut Einstein ya, penjumlahan Einstein ya, penjumlahan semuanya ya, sigma dari KK ke arah K ya, ini sama dengan ya sigma dari XX ditambah sigma JJ ditambah sigma ZZ ya. Maka P-nya berarti nanti tekanan itu adalah dibagi 3, sepertiganya atau minus sepertiga ini, atau ini dibagi dengan ini. Oke, atau rumus umum ya, ini nanti berarti suatu tekanan tensor ini adalah sigma IJ sama dengan minus P delta IJ plus SIJ. SIJ ini stress tensor. Ya. Oke, kemudian P ini tekanan ini ya, P berarti ini sepertiga ini. Ini nanti adalah minus P ini berarti sepertiga sigma KK. Kalikan delta IJ. Oke, kemudian kita fokus ke sini saja. Terus silakan dibaca sendiri yang lainnya. Ya. Nanti hubungan ini akan didapat ya. Akan didapat nanti. Oke. Oke, yang ini adalah rumus ya untuk epsilon IJ ya, kaitan dengan hubungan dengan modulus Young dan juga dengan apa namanya Poisson ratio fungsi terhadap tension ya. Kalau adanya pressure. Kemudian di sini nanti yang di bawah ya itu adalah bagaimana hubungan ya hubungan dari tension ya. Ingat ya, jadi tension atau sigma ya atau stress ya. IJ untuk arah IJ 2 dimensi ini sama dengan 2 G EIJ plus lambda epsilon KK delta IJ ya. Ini silakan dibaca di pengertiannya. Kemudian ini bicara dulu ini untuk 2 dimensi ya. Oke, di mana ya? Ya, ini kita lihat berarti kalau di sini ini berarti ini berarti sama dengan ya. Jadi kalau ini kita ure ya, ini adalah ini EIJ ini kemudian ini 2G ya, kita tarik sini. 2G berarti nanti E per 1V ya. Jadi E per 2 1 plus V ya. Coba kita tarik ke sini kan, ya, berarti nanti E dibagi 2 plus 1V. Yang ini nanti berarti ini naik ke sana ya. Berarti E kali V dikalikan ini ingat ya. E kali V dikalikan 1 minus 2V dikalikan 1 plus V. Oke. Oke, ini sendiri kita lihat ya, E per 1 plus V ini sama dengan ya, ini sama dengan G ya. V kali 2G di sini. 1 minus 2G. Oke, maka kalau kita masukkan di sini ya, ini untuk 3 dimensi ya. Ini berarti hubungan ya, hubungan lengkap tension ya. Kita ini tension ya. Atau stres ini sama dengan 2G. G-nya adalah ini ya. Modulus Young dibagi 2 1 plus Poisson ya. Kemudian ini adalah
pegangannya, ya. Pegangan, kemudian ditambah sigma, apa namanya, lambda ya. Ini lambda, lambdanya adalah 2V G per 1 minus 2V. Oke ya, ini. Oke. Kalikan dengan delta ini ya. Kemudian kita tahu EKK ini adalah, kita lihat di sini adalah ya. Jadi dilatasi volumetriknya karena strain ya, ini adalah, atau EKK ini juga disebutkan di sini adalah berupa suatu apa namanya, divergensi ya, divergensi dari U ya, displacementnya ya. U ini adalah displacementnya, perubahannya atau dilatasi. Perubahannya ya, ini perubahan secara volume ya, dilatasi itu. Oke, maka ini bisa dituliskan menjadi ya, rumus ini menjadi ya, sigma sama dengan 2 G epsilon, masing-masing silakan dibaca nanti, ditambah lambda kalikan divergensi ya. Jadi kalau ini del titik U ini namanya U-nya vektor ya. Kemudian deltanya juga vektor. Ini dinamakan divergensi ya. Kemudian nanti kalau operator del ya dikalikan dengan suatu skalar ya, suatu fungsi skalar, itu namanya adalah gradien ya, gradien. Jadi ada namanya gradien ya, ada namanya divergensi, ada namanya kalau nanti punter namanya curl ya, itu ya. Oke, di rumus ini dari pembicaraan yang kita bahas dari atas sampai ke bawah ya, itu akan kita dapat ya rumus ini. Oke, G ini juga dinamakan ya, G ya. G ini adalah modulus shear ya, atau modulus geser ya. G ini modulus geser. K ya, ini adalah modulus Bloch ya. Kita tahu hubungan ya modulus Bloch ya dengan tekanan ya, dan juga dilatasi. Tadi delta ini yang terbalik ini ya, ini seperti ini dilatasi. Ini hubungannya adalah modulus Bloch ini adalah K sama dengan minus P per apa namanya, volumetric strain-nya ini. Oke, dan seterusnya, maka bisa kita lihat ini ya, ini delta ya, ini sama dengan ini, kita tarik ya, ini P ya, ini tarik ke sana delta ya, ini K hubungannya ini ya, maka nanti kita tahu ya, K ini sama dengan ya E per 3, E sama dengan K sama dengan E dibagi dengan 3, 1 minus 2 P. Jadi silakan nanti dibaca di depan ya. Ya. Oke, rumus-rumusnya. Jadi K ini adalah ini. Jadi ada modulus Young, ada modulus Bloch ya. Kemudian ada juga modulus shear ya. Ya. Ada juga Poisson ratio. Nah, ini kaitannya seperti ini ya. Jadi ini adalah modulus elastisitas Young, ini Poisson, ini adalah K ya. Oke. Oke, untuk batuan yang nilai V ini adalah tadi katakan yang 14 sampai sepertiga, 0,25 sampai 0,33. Oke, jika V itu sepertiga ya, maka kita lihat di sini kita sepertiga, berarti K-nya sama dengan E. Di modulus Young sama dengan modulus Bloch ya, jika V-nya Poisson-nya sepertiga ini.
Oke, kemudian untuk karet ini karena V-nya 0,5, K-nya tak 3, ini nanti ya, ini artinya adalah incompressible ya. Jadi sangat elastis ya. Oke. Oke, berikutnya adalah mengenai kata dengan stres ya. Nanti ada juga shear stress. Jadi suatu stres atau tekanan ya. Jika ada suatu tekanan ya. Ini tension ya. Sama dengan F per A ya. Kemudian di sini ada yang miring, ini yang shear ya, geser itu ya. Jadi ada ini kalau ada tekanan itu gesernya itu benda itu dia tidak pada arah tegak lurus gaya ya, tapi dia miring ya. Miring. Maka dalam model-model sesar ya atau kekar ya, itu nanti yang retakan itu adalah mengacu pada arah dari shear stress ini ya. Atau juga namanya tekanan geser. Oke. Ini normal stres, yang kedua adalah shear gesernya adalah arahnya ini ya, diagonal. Oke, hitung-hitungannya silakan dilihat ya, visinya seperti itu ya. Maka akan didapat nanti ya, ini hubungan ya antara yield stress ya, Z ya, ini apa torsi Z ini sama dengan apa tension yang J arah Y per 2 ya. Ini tuh yang kita perhatikan adalah yang arah vertikal ini ya. Itu kalau dengan dimensi misalnya didefinisikan masing-masing. Oke, dari sini sifat-sifat fisik semua ya, hubungannya ya, sifat fisik semua. Bagaimana hubungannya antara tension, bagaimana hubungannya dengan apa namanya strain ya. Dan kaitannya juga sifat-sifat materi bahannya ya. Nanti ada beberapa kriteria fisik ya. Itu modulus elastisasi, modulus apa namanya? Modulus Bach ya. Dan juga modulus shear ya. Dan juga ada Poisson ratio. Itu adalah sifat-sifat fisik dan mekanis dari suatu materi ya. Jika ya terkena tekanan ya atau terkena gaya, baik itu tekanan maupun tarian. Yang di atas adalah seperti itu hubungannya. Oke, kemudian kita akan pakai di dalam pemodelan ya. Jadi kita tahu di dalam satu model ya, model kemarin yang kita modelkan adalah model motion ya, atau model pergerakan ya. Misalnya kemarin model ini ya kita pakai di dalam pemodelan gelombang Dawei ya. Motion kita lihat di sini ya. Jadi F motion ini tulisnya pergerakan itu karena ada gaya ya. F sama dengan MA. Jadi F sama dengan MA. A-nya adalah ini ya, percepatan ini ya. Kemudian M-nya adalah ini G-nya diabaikan ya. Berarti ini Ru, volumenya diabaikan ya. Ru-nya sifat fisiknya saja ya. Nanti di-adjust dalam ini di sini nanti ya. Nah, itu akan sama dengan ya. Ini gayanya M sama dengan MA ya. M sama dengan MA. Ini gayanya ya. Ditambah dengan energi yang dipakai untuk apa namanya displacement ya, dilatasi displacement atau pergerakan ya, gerakan. Jadi dalam ini adalah nanti dalam bentuk ini ya, divergensi dari strain ya, divergensi dari stress ya.
ada tekanan dia akan bergerak ya ini faktor X-nya ya, motion-nya di sini. Jadi dalam satu fungsi pemodelan adalah ini ya. Ini M kali A, ini gayanya B, kemudian ini adalah energi ya yang dipakai untuk gerak atau dalam bentuk manifestasi dari motion-nya itu. Oke. Rule-nya adalah densitas ya. Kemudian B ini adalah force ya atau gaya ya pada suatu volume tentu saja ya untuk penampang. Jadi force ini adalah per unit massa ya, karena ini kan kita bagi dengan M ya. Ini kan ini Ru ini kan M ini sama dengan Ru kali V ya, volume ya, Ru kali volume, berarti ini B ini adalah berarti per unit massa ya. Unit massa ya. Oke, kemudian U ini adalah variabelnya ya, outputnya ya, outputnya motionnya, nanti pergerakannya, displacementnya. Dengan ada gaya itu nanti outputnya adalah pergerakan ya. Jadi ini adalah variabel terikatnya ya. Kemudian di sini terhadap waktu ya, jadi perubahan terhadap waktu, perubahan posisi, kecepatan ya terhadap waktu ya. Kemudian yang di sini ini adalah tension ya terhadap ruang. Oke. Oke, maka di sini akan ada 3 persamaan yang kita ketahui kita turunkan. Yang pertama itu adalah persamaan motion ini. Nah, ini ya 14, 43 ini persamaan motion ya untuk ya tentu saja ini untuk satu arah ya, satu dimensi ya. Oke, kemudian satu lagi adalah yang kita cari ini adalah ini ya, apa namanya, sigma ya, atau stresnya ya, sigma stres ini kita sudah definisikan di sini penurunannya stres ya ini. Nah, ini ya umum. Oke. Kemudian di dalam stres ini ada strain, kita lihat ya. Stres ini punya dari strain EIJ, EKK ini ya. EIJ-nya adalah kita sudah definisikan ya setengah ya, itu UI per XC ditambah itu UC per XI ya. Oke. Ini untuk 2 dimensi, untuk 1 dimensi, untuk 3 dimensi ya, suatu volume ya, dalam bentuk vektor tensor 3 dimensi, maka saya tuliskan seperti ini. Yang 1443 ini ya, 1446, 1444 ini untuk 3 dimensi ya, berarti kita sudah definisikan di atas itu 1447. Ya, kemudian epsilonnya adalah ini ya. Oke, maka ini kita masukkan ke sini ya. Jadi 1448 kita masukkan ke 1447. Ya, setelah nanti kita fisikan, kemudian sigma ini ya, kita masukkan di sini. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama ini sigmanya adalah ini ya. Di sigma kita masukkan di sini ya. Kemudian berikutnya nanti epsilon kita masukkan di sini. Epsilon kita masukkan di sini ya. Oke, maka akan didapat persamaan ya. Ini 1449, 1450 ini adalah substitusi ya. 1448 ke 1447 ke 1446 ya. Ini. Kemudian 1448 disusunkan ke dalam persamaan 1449. Hasilnya adalah 1450 ini. Oke, maka ini kalau kita ure ya, kita ure ya. Kita lihat ini tetap ya, ini B, kemudian yang di sini adalah
G adalah ini ya. Jadi yang ini dulu lambda ya, ini lambda ya. Lambda ini ada U di sini ya. Lambda plus G ya. Lambda atau G plus lambda ini adalah divergensi apa nih? Ini divergensi ya. Ini sama dengan ini ya. Divergensi dari U dikalikan dengan del ini ya. Jadi ini adalah divergensi dari gradien U. Divergensi dari gradien U. Oke, ini pakai kurung ya karena ini pakai titik ya. Ini titik ya. Jadi ini adalah gradien, bentar, divergensi dari divergensi U ya ini. Maka tetap ditulis seperti ini. Kalau yang di belakang ini ya, kita lihat ini adalah U 2 kali ya. U 2 kali berarti ini adalah ya ini. Jadi gradien ini divergensi dari gradien U. Jadi divergensi dari gradien U itu adalah sama dengan Laplace ini. Ini Laplace ya. Jadi kalau ini tidak boleh digabung yang ini ya karena dia ini adalah divergensi, ini divergensi ya. Jadi kalau yang ini adalah kita kalikan ke sini ya. Divergensi dari gradien U itu adalah ini Laplace ini. Maka ini G tetapan yang kita keluarkan G Laplace U ya. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Oke, kemudian kalau kita lihat ya G plus lambda, kita lihat G di sini, kita lihat sudah lihat ya ke atas ya, G itu apa? Ya, lambda apa ini G ya. Dan lambda ini ya, kita jumlahkan ya. Jadi ini ditambah dengan ini ya. Itu hasilnya adalah ini ya. G ditambah lambda itu sama dengan hasilnya adalah G per 1 minus 2V. Jadi penyimpulan G ya plus lambda itu adalah hasilnya adalah ini. Oke, ini menjadi seperti ini. Kemudian ditambah dengan G ya, Laplace U plus B. Oke, maka ini adalah persamaan terakhir ya, persamaan akhir dari persamaan motion ini ya. Oke. Dimana kita lihat ya, di sini ada nilai G ya, G-nya adalah ini ya. Oke, ini atau juga ini juga dinamakan modulus shear ya. Jadi ini modulus shear. Jadi modulus shear dibagi dengan 1 minus 2 Poisson ratio ya, Poisson. Dan seterusnya. Oke. Oke, maka di sini kita lihat ya. Di sini ada dua persamaan ya. Untuk gelombang ini, yang ini adalah gelombang transversal ya. Ini gelombang primer ya. Ini gelombang transversal. Oke, persamaan ini ya 1452 ini juga dinamakan persamaan Cauchy-Navier ya. Ini merupakan persamaan gelombang longitudinal itu gelombang primer ya. Ya ini longitudinal ini primer atau gelombang P. Kemudian yang belakang ini adalah gelombang S atau gelombang sekunder atau gelombang transversal. Ya. Nah, ini yang kita modelkan kemarin. Jadi ini dengan ini itu adalah model gelombang transversal yang kita modelkan kemarin. Oke, misalnya ini U-nya ya.
Kita lihat di sini, ya. Kita lihat ya, untuk ini kasus satu dimensi. Ini divergensi dari U ini sama dengan 0 ya, misalnya berarti gelombang S ya. Atau gelombang, nah ini divergensi ini berarti gelombang primernya ya itu sama dengan 0 ya. Tidak ada, maka nanti menjadi persamaan ini ya. Atau ini persamaan yang kita turunkan kemarin ya, persamaan gelombang transversal itu. Jadi ini menjadi sama dengan 0 ya. Tinggal ini dan ini. Dan juga gayanya di sini ya. Gaya per unit ya, volume. Oke, maka ini dinamakan kemarin adalah kecepatan ya. Jadi ini G per U, ini kecepatan. Jadi turunan kedua terhadap waktu sama dengan kecepatan kali turunan kedua ya, displacement terhadap turunan kedua ya, terhadap jarak ya. Gitu. Maka ini gelombang sekundernya atau gelombang transversalnya kecepatnya adalah akar G per U ya. Kemarin adalah G ini adalah modulus shear ya. Oke, kemudian ya, jika yang ini sama dengan 0 ya, ini gelombang transversalnya adalah sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya. Maka nanti tinggal ini ya. Maka nanti kita lihat di sini ya, kecepatan dari gelombang primer ya, atau gelombang longitudinal sama dengan ini ya. Jadi akar kita tahu C kemarin C kuadrat sini ya. Jadi C kuadrat ya. Jadi ini akar kurung buka lambda plus 2G dibagi dengan ρ. Ini adalah kecepatan untuk gelombang primer. Tinggal perbandingan gelombang primer sekunder, kecepatannya adalah bisa dilihat ya seperti ini. Oke, maka perbandingan-perbandingan ini ya nanti dan seterusnya nanti bisa dipakai untuk menentukan ya, definisi perbandingan kecepatan ini ya. Setelah diketahui dalam pengamatan nanti gelombang primer, gelombang sekunder, maka akan didapat untuk menentukan lokasi titik gempa ya, titik sumber gempa atau sumber getaran. Oke, contohnya bisa silakan dibaca di sini nanti ya. Oke. Dan ini nanti juga akan dipelajari di materi kuliah yang lain ya. Saya fokusnya pada model ya, di model ini. Oke ya, itu tadi adalah berkaitan beberapa rumus dasar ya mengenai hubungan antara tension ya, strain dan juga stress ya, strain dan juga stress ya. Juga sifat-sifat kaitan dengan sifat-sifat materinya ya. Jadi ada modulus elastisitas Young, ada modulus Buck ya. Kemudian ada Poisson ratio ya. Ada modulus shear dan sebagainya ya. Dan juga harus kita pakai juga di dalam pemodelan ini ya, pemodelan gelombang ya. Terus pemodelan gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal ya. Oke, ini adalah kondisinya adalah kita lihat ya, ini kondisinya homogen ya. Jadi kondisi materinya adalah kondisi model ini adalah kondisi materi homogen ya. Homogen secara 3 dimensi ya. Bagaimana nanti kalau ke arah 2 dimensinya dia adalah homogen, yang 1 dimensinya tidak homogen. Misalnya apa? Ya misalnya getaran dari bawah ke atas ya. Yang kan melewati suatu beberapa lapisan batuan ya. Masuk nanti ada juga litosfer ya.
ada juga nanti mantel ya misalnya ya itu. Atau kalau dia gelombangnya horizontal ya, misalnya suatu gelombang ya kemudian dia melewati dua lapisan ya. Contohnya misalnya di Gunung Kidul lah ya. Jadi misalnya ada gelombang dari selatan, kemudian nanti yang tentang mengenai karbonat ya, kemudian nanti mengenai apa namanya formasi ngelanggeran, misalnya breksi, kemudian nanti mengenai materi yang lebih halus, misalnya apa namanya formasi tebu butak semilir ya. Itu bagaimana responnya nanti getaran itu sampai di Klaten misalnya ya. Itu bisa diinterpretasikan juga sumbernya dari selatan. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah asumsi homogen. Nah, nanti bagaimana pemodelan dengan permasalahan real ini yang perlu dikembangkan ya. Real berkaitan dengan heterogenitas ya, berkaitan dengan heterogenitas materi. Ya seperti itu. Ya. Kemudian nanti jika sudah didefinisikan ya di dalam mencari solusi ya, mencari solusi tentu saja nanti adalah dalam bentuk pemodelan numerik ya. Kalau numerik kemarin sudah kita sampaikan ya bagaimana merubah dari persamaan ini ya turunan kedua ya turunan pertama nanti ya ini pertama nanti ini kedua nih ini berarti turunan kedua nanti ini turunan kedua terhadap ruang ya ini terhadap waktu ya. Yang ini nanti divergensi U ya dan diturunkan ya terhadap 3 dimensi ya. Ini akan kita lihat ya responnya nanti modelnya seperti apa. Yaitu nanti perlu bantuan dalam penggambarannya atau simulasinya nanti menggunakan bantuan komputer ya. Jadi ini tidak bisa diselesaikan secara analitik ya. Oke, kalau yang ini bisa ya kita tahu kemarin bisa diselesaikan secara analitik ya. Satu dimensi, dua dimensi yang dimungkinkan. Oke. Oke, ini yang pertama adalah contoh ya untuk materi yang elastis ya. Materi elastis ya nanti berkaitan dengan hukum Hooke dan pengembangannya tadi ya. Ada berapa parameter ya, parameter dari materi ya yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, tentu saja nanti ini berkaitan dengan gaya ya, berkaitan dengan respon terhadap gaya, yaitu ada strain dan juga stress ya. Jadi ada yang namanya variabel ya. Ada suatu apa namanya variabel, ada suatu parameter dan ada suatu konstanta ya, diperhatikan ya. Bisa Y sama dengan A X B ya. Jadi X itu adalah variabel ya. Ya. Kemudian A itu adalah parameter ya. Atau juga sering dinamakan variabel variabel yang bisa dikendalikan. Kalau X itu variabel input ya. Itu variabel input, nanti ada juga input ya atau variabel yang bisa dikendalikan, itu parameter. Yaitu ini sama dengan A, X, A-nya itu adalah parameter. Kemudian B itu adalah dinamakan konstanta ya. Oke, ini B ini force ini adalah konstanta. Kecuali nanti B ini adalah juga berubah ya terhadap waktu misalnya gaya itu ya, nanti beda lagi. Oke ya, ini satu contoh ya pemodelan untuk pada materi yang tidak materi elastis ya, di mana porositas tidak diperhatikan.
Sekarang bagaimana ya? Kalau kita memodelkan ya materi elastis ya atau juga nanti plastis ya. Plastis nanti ada asumsi-asumsi yang lain juga yang perlu diperhatikan ya. Itu jika terkena gaya ya. Oke. Jika terkena gaya. Jadi kalau dalam materi elastis itu yang kita pakai ya hukum-hukum Hooke ya. Kemudian kalau materi yang terkena oleh gaya ya, kita tekanan di situ artinya itu kita pakai hukum Hooke yang tadi sudah kita kembangkan ya. Kemudian untuk materi yang berpori ya, oke, jadi ingat ini ada materi yang berpori ya. Ini pori-pori, ini solid. Oke. Dalam hal ini model biot ini nanti ya, itu adalah untuk materi yang perubahannya adalah linear ya. Atau juga dinamakan linear pore elasticity ya. Oke. Oke, sebagai prinsip di sini ya. Jadi jika suatu materi ini ya nanti terkena oleh gaya, ya, respon yang pertama ya itu adalah akan merubah volume ya. Kemudian juga atau dari displacement ya. Kemudian juga bisa merubah pori-pori ya. Ini pori-pori. Maka dua hal respon itu nanti akan kita perhatikan di dalam teori biot ya. Jadi perubahan pori-pori ya, volume of pori-pori yang berubah ya. Dan juga tentu saja yang di dalamnya akan mengalami perubahan misalnya pergerakan maupun tekanan ya di sini. Oke, dua yang perlu diperhatikan di sini yaitu adalah mengenai volume strain atau dilatasi dari volume ya, delta yang apa namanya di atas. Oke, dan satu lagi adalah yaitu berkaitan dengan ini ya. Ini yang di sini ini apa ini theta ya. Berkaitan dengan theta di sini. Atau juga berkaitan dengan pore pressure. Volume berkaitan dengan perubahan apa namanya pori-pori ya. Ini delta ini. Satu lagi adalah berkaitan dengan pore pressure ya. Jadi pori-pori yang ada itu mengalami tekanan atau fluida yang di dalamnya itu mengalami tekanan. Oke, maka teori biot ini ya nanti berfokus pada dua itu, yaitu perubahan pori-pori atau volume di sini dan juga tekanan ini. Ya. Oke, di sini ya tekanan ya volume ini kaitan dengan nanti tentu saja perubahan volume ya itu berkaitan dengan tekanan atau stres ya. Maka ada dua komponen ini ya. Jadi dilatation-nya itu berkaitan dengan stres ya. Yang ini pressure ya, pore pressure ya ini berkaitan dengan P ya. Tes 1 2 3. Bagaimana? Audionya masih bisa diterima dengan baik? Halo, 1 2 3 tes. Masih, Pak.
Masih, Pak. Oke, kemudian apa nih? Oke ya. Ini slide-nya tayang ya. Slide-nya halo. Slide ini halaman 258. Tes 1 2 3. Tayang, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Oke. Oke, jadi ini kaitan ya, perubahan volume, perubahan pori-pori ini ya. Berkaitan dengan stres ya. Kemudian yang theta ini ya, atau pore pressure ya, pressure yang di dalam pori apa fluid yang di dalam pori-pori ini berkaitan dengan P, tekanan. Oke, maka hubungannya ya, hubungannya ketiganya ini secara matrik ya bisa kita lihat ya seperti ini. Tapi ingat ini adalah untuk 2 dimensi ya. 2 dimensi berarti oke. Hubungan kedua komponen itu bukan dimensi ya, itu hubungan ketiga masing-masing ini. Ya. Nah, setelah itu nanti dia hubungannya satu dimensi Pak. Dimensi ini adalah 3 dimensi ya, karena dia pori-pori ya. Seperti itu. Oke, berdasarkan teorema Maxwell ya, yang diterapkan di dalam suatu gaya ya, yang simetrik misalnya saja, ini akan bisa kita temukan ya, hubungannya berupa koefisien. Misalnya A11 ini adalah berarti A11 ini adalah rho delta per rho strain, rho stress ya, pada saat P tetap ya. Ini tambahkan per K ya. A12 ini adalah perubahan volume atau pori-pori ya terhadap tekanan pada saat strain ya tetap ya. Ini akan sama dengan ini sama dengan per H ya. Dan ini adalah A22 ini adalah ya perubahan atau gradien ya pressure ya pore pressure ya terhadap pressure-nya ini. Jadi perubahan pressure terhadap pore pressure terhadap pori-pori atau fluidanya ya. Bisa nanti air, fluida atau minyak ya. Ya pada saat pada saat tentu saja strain-nya sama dengan 0 ya. Atau tetap karena tapi tetap ya. Tetap ya. Ini sama dengan 1/R ya. Nah, ini kita tahu ya, ini adalah modulus Hooke ya. Oke, kemudian 1/R terus juga ini adalah apa namanya specific storage ya. Specific storage ya. Kemudian tapi ingat pada saat constant stress ya, apalagi pada saat kosong ya, drying kering ya. Kemudian yang ini juga seperti ini adalah tetapan compressibility ya pada tekanan tetap ya, atau juga dinamakan seperti ini adalah pore-elastis expansion coefficient ya, koefisien ekspansi pore-elastis ya. Oke, maka persamaan ini ya, matrik ini bisa kita tuliskan ya, seperti 14 116 14 Oke, kemudian ada beberapa selain notasi dari Biot ya, itu juga ada Kempton coefficient ya, itu B ya, di sini B sama dengan ya rho T per rho strain ya, tekanan, perubahan tekanan dalam strain pada saat ya kompresinya sama konstan. Jadi kalau kita lihat nanti dari rumus ini ya, nanti menjadi ini berarti adalah nanti ini adalah bisa kita tuliskan bagikan ya. Berarti yang itu P per ini itu
ini dibalik ya, ini juga ada ini terhadap ini ya, nanti hasilnya adalah ini. Oke, sama dengan R per H. Silakan ya, ini didapat dari sini ya, coba komputer oke ini ya. Jadi kalau lihat dari ini R per H berarti adalah R per H, berarti ini dengan ini. Ini dengan ini. Oke, kemudian untuk specific storage ya. Specific storage itu yang apa nih, per H ya. Ini per P, atau juga nanti perubahan apa 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 nah, tekanan pori ya, tekanan pori eh, terhadap stres ya. Ini sama dengan seper M. Oke, ini setelah dimasukkan ya, sini nanti hasilnya adalah ini. Di mana alfa kapur ini dinamakan Biot Willis coefficient. Oke, silakan di tahu ya kaitan dengan pengertian apa namanya Biot ya, teori Biot dan juga Compton ini. Oke. Oke, di spesifik storage ini sama dengan koefisien spesifik storage ini sama dengan ya. Ini di sini adalah S ya, storage. Bentar, ini oke. Jadi storage pada saat pressure konstan ya, minus K per H kuadrat ini sama dengan storage ya, minus alfa K per H. K per H ini Biot Willis ya, atau alfa ini adalah tetapan Biot Willis per K ya. Kita tahu K ini adalah berkaitan dengan modulus Bloch ya. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya Poisson ratio ya pada saat kering ya. Nah ini posisinya adalah karena poro ini kan dia pada kondisi undrained atau pada kondisi berair atau ada fluidanya. Maka untuk ini ya pada kondisi berair ya, ini undrained Poisson ratio ini dirumuskan seperti ini ya. Untuk penurunannya silakan bisa dibuka-buka ya dengan rumus-rumus yang di atas yang sudah kita turunkan. Oke, ini hasilnya saja ya. Oke, kemudian juga ada yang namanya efektif stres ya, atau nanti kaitan juga dengan apa namanya tekanan efektif ya. Karena stres ini kan berkaitan dengan tekanan ya. Oke ya, di sini ada yang namanya Terzaghi efektif stres ya. Ini efektif stres ini didefinisikan oleh Terzaghi kaitan dengan consolidation ya. Jadi ini teori konsolidasi atau pemampatan ya, jadi pemampatan. Ini sama dengan ya sigma E ya, terjadi efektif stres ini sama dengan stres ya dikurangi dengan pressure ya, dikurangi dengan pressure. Oke, maka bisa dituliskan ya ini menjadi seperti ini ya. Oke, dan seterusnya ya.
maka nanti akan didapat ya, dapat dari penurunan ini nanti suatu rumus ya. Kalau tidak puas dari tulisannya bisa dilihat di ini ya, di bukunya ini, yaitu bahwa PE ya, tekanan efektif ya, itu sama dengan P ini besar itu tetap tekanan overburden ya, atau tekanan total ya, di mana P ini sama dengan minus sigma KK ya, turunan kedua dibagi dengan 3 ya. Oke. Di ini ya, ini adalah PE ya. Oke, dan ini adalah P total ya. Ini P total. Ini P total, ini adalah tekanan efektif ya. Pressure efektif. Maka nanti PE sama dengan P minus alfa P ya. Oke, kita lihat P di sini ya. P di sini adalah pressure ya. Oke. Oke, yang jelas ini tekanan P ini adalah tekanan pori ya. Jadi ini tekanan pori ditambah dengan tekanan green ya. Ini tekanan fluida ditambah dengan tekanan green itu sama dengan tekanan total. Jadi ini kalau ada overburden yang mengenai suatu batuan ya, dari rumus penurunan ini ya, yang cukup tebal, itu berarti tekanan overburden ya, rugi ya, itu adalah nanti dia akan mengenai didistribusikan ya kepada green ya, atau solidnya ya. Kita tahu dalam materi berpori itu kan ada solid dan ada ruangan ya. Yang ruangan itu diisi fluida ya, yang digas ya, air maupun minyak ya, atau fluida yang lainnya juga ya. Jadi di sini kita simpulkan dari penurunan rumus ini ya. Jadi tekanan overburden atau tekanan total itu sama dengan tekanan pori-pori, pore pressure ya, ditambah dengan tekanan green. Nah, ini tekanan green ini adalah alfa, dan alfa ini adalah tergantung materinya ya, tergantung dari materinya. Oke. Oke, sekarang ini akan kita pakai untuk pemodelan ya. Oke. Pada poro elasticity. Tentu saja berkaitan dengan tekanan ya. Oke, jadi rumus dasarnya adalah ini ya. Jadi rumus dasar ini kita pegang ini ya. 14.120 ya. Tekanan efektif ya. Pas strain ya, stress efektif ya. Ini sama dengan ya ini ya, sama dengan tekanan ya. Ini tekanan total ya, tambah dengan tekanan green. Oke, jadi rumus ini kita pakai yang ini. Ya. Oke, kita ingat di sini ya, ya ini ada. Oke. Jadi rumus dari apa namanya elastisitas ya, kaitan dengan strain, yaitu adalah
strain sama dengan 2G, kemudian ini stres ya, stres sama dengan 2G ya, atau modulus ya tadi, modulus shear ya, kemudian dikalikan dengan strain ya, ditambah dengan lambda atau ada kaitan dengan tetapan Lamek tadi, kemudian ini pressure-nya ya. Epsilon KK kalikan delta IG. Oke, kemudian kalau kita masukkan ya, jadi masukkan yang ini ya, ada tekanan ya. Jadi yang ini adalah tekanan oke. Kita masukkan ya yang tekanan ini ya, minus alfa ya. Oke ya. Oke, kemudian ini kalau kita bentar, ini alfa, ini IC 2B. Oke. Oke, kemudian untuk ini sendiri ya, bentar kita kembali ke sini ya. Oke, ini ya. Oke, tekanan efektif ya. Recording in progress. Oke. Oke, ini yang efektif ya. Ingat ini yang efektif ya. Oke, kemudian ini adalah tekanan totalnya ya. Maka nanti untuk mencari tekanannya ini adalah dikurangi oleh alfa ini, alfa P kali delta ini. Oke, maka kita kembangkan di sini ya. Dan seterusnya maka didapatkan persamaan 14.125, 14.124 ya. Oke, dari persamaan 14-16 ya, lihat ya 14-16 kita lihat ya 14-16. Oke, ini ya. Dari matrik ini. Oke, kemudian akan didapat ya, akan didapat nanti tekanan ini tekanan core pressure ya. Di core pressure ini akan sama dengan 1 ya, dari matrik itu ya 1/3H itu sigma KK ditambah P per R ya sama dengan berarti ini kita lihat ini KK-nya adalah ini ya berkali dengan alfa per 3 alfa per 3 jadi alfa ya kita masukkan di sini ya. Alfa per 3 KK ini dari mana ini? Bentar, kita lihat kalau di atas. Ini ya. Oke, alfa berapa ini? Kemudian ditambah dengan P-nya ini adalah alfa per KB kali P. Jadi ini PR-nya, R-nya kita lihat. R ini ya kaitan dengan R di sini. Ini memang menguturin matrik di sini ya. Nanti matrik ini kita urus. Nanti akan didapat ini nanti ini P-nya tetap P, kemudian R-nya ini adalah nanti alfa per KB. Ini sigma kakaknya tetap, kemudian 1/3H ya, dari penguraian ini ya, 1/3H ya, nanti
Ini akan didapat di sini, ini akan sama dengan nilainya. Bentar, mana? Oke. Di 1/3 ini seper H ini sama dengan alfa per K ya. Oke, maka dari persamaan berapa? 14/124 ya. Dan juga 14/125 ya. Ini alfa kakaknya adalah ini ya. Sigma kakak ya, kemudian P-nya adalah ini ya. Oke. Ya, maka sigma kakaknya ini adalah ini ya, dan terusnya kita masukkan di sini ya. Oke. Oke, maka akan didapat nanti ya. Ini dalam ini sigma kakak ini sama dengan ya, G ya, di mana G-nya adalah E 1/2 1 plus V. Kemudian K-nya di sini ya, K ini sama dengan E/3 dikalikan 1 minus 2 P. Atau bisa disimpulkan di sini ya, bisa diringkas nanti ya. EKK ini ya, kita cari EKK ini ya. Kita balik ke sana ya. EKK ya, atau stress ya. Strain ya. Strain totalnya ini sama dengan 1, balik ke sana ya. 1/3K ya. Sigma KK ditambah dengan ini kita larikan ke kanan ya. Kita larikan kanan dulu ya, kanan dulu ini plus ya, plus alfa ya. Ini 3 hilang ya. Alfa per K P ya. Oke. Oke, ini rumus ya. Kita lihat berarti ini adalah ini tekanan totalnya ya. Tekanan totalnya ini ya. Stresnya ya. Kemudian yang ini adalah ini efektif pressure-nya adalah ini ya. Ini efektif pressure ya. Kemudian yang ini adalah tekanan green-nya. Ini efektif pressure ya. Ini efektif pressure. Oke, kemudian ini adalah totalnya ya. Pressure ini adalah green ya. Pressure-nya ini. Oke, kita lihat ya. Oke, selama ini ya sigma KK ini per 3 sama dengan P ya. Oh, bentar, ini P ya. Bentar. Ini sama dengan P. Oh, ini minus P ya. Berarti kalau ditarik sana ini plus V. Oke, nanti menuliskan. Jadi total pressure-nya adalah P minus alpha P ya. Oke, maka dari persamaan 14/22 ini ya, ini agak rumit ya pemahamannya. 22 ini ya. Maka bisa kita simpulkan di sini ya bahwa mana ini? Ya. Oke, efektif pressure ini ya, efektif strain ya. Itu sama dengan seper KPE ya, seper KPE. Oke, maka PE sendiri nanti menjadi minus K ya, epsilon KK. Atau ini sendiri kita tahu ini adalah strain ini perubahan dari volume ya.
Di strain apa stress strain ini perubahan dari volume perubahannya. Oke, perubahan dari volume kita tahu ya di sini di awal itu adalah sama dengan divergensi dari U ya. Maka divergensi dari U. Maka rumus dari PE ini ya, termasuk yang di sini ya. Jadi PE tekanan efektif ya atau P sama dengan alfa P ini sama dengan nanti minus K divergensi dari U atau PE sama dengan ya minus K ya dikalikan divergensi dari U ya. Oke, mungkin yang perlu kita catat ya. Catat adalah persamaan di sini ya, ini ya. Jadi 14125 ini jadi bagaimana pore pressure ini atau persamaan ini ya. Di pressure ini pore pressure ya. Itu sama dengan ya alfa dibagi 3K kalikan sigma KK atau ini stresnya ya ditambah alfa per Kb dikalikan P. Oke, ini persamaan yang perlu kita pahami ya. Oke, kemudian di dalam ini sigma KK ini ya atau tekanan total ini ya nanti rumusnya adalah ini ya. Oke, kemudian EKK sendiri ya, strain ya. EKK sendiri adalah rumusnya adalah 1/3K sigma KK alfa ditambah alfa per K kali P. Oke, ini memang apa namanya 3 komponen ini kita perhatikan ya. Jadi strain berkaitan dengan stres ya. Nanti berkaitan dengan strain dan stres ini berkaitan dengan tekanan yang nanti berkaitan dengan perubahan apa namanya pore pressure ini ya. Ini persamaan untuk pore pressure ya satu ya. Kemudian yang kedua persamaan ini yang di bawah ya ini pore pressure ya ini. Oke, kemudian yang satu lagi mengenai displacement-nya mana? Displacement ini displacement ini yang delta ya. Ya. Oke, ini ya di PE ini delta ini berkaitan dengan tekanan efektif ya. Di PE sama dengan minus K kali displacement-nya ini ya. Kita tahu displacement di atas dirumuskan ini sama dengan divergensi dari U ya. Divergensi dari U atau kecepatan dari perubahannya. Oke ya. Oke, kemudian ini apa untuk rumus pore pressure ini ya. Dan seterusnya ini kalau kita uraikan ya nanti kaitan dengan apa? Ini ya kaitan dengan tetapan-tetapan yang lain. Ini ya pengertian-pengertian ini ya. Termasuk tetapan Biot-Willis ya, Biot-Willis ya. Itu nanti akan kita lihat ya di sini ya, nanti pore pressure ini ya. Nanti akan sama dengan alfa ya kali strain ya, total strain ini ditambah alfa dibagi KU kali B P ya. Oke, B ini kita lihat di sini B ini apa di sini B? Ya. Oh, B ini adalah R per H ya. Jadi B ini
koefisien Compton. Jadi R per H. Jadi ini R per H. Maka persamaan akhir ya. Persamaan akhir ini kaitan dengan pure pressure ini adalah sama dengan alfa kali total strain ini ya. EKK-nya adalah tentu saja ini ya, EKK. Nah ini ya. Jadi EKK ditambah minus per K per PE ya. P-nya sendiri adalah ini ya. Oke. Oke, ditambah dengan alfa per KU kalikan koefisien Compton dikalikan dengan P ya ini. Oke ya, mohon ini dicatat ya. Kemudian KU sendiri ya. Ini alfa dan sebagainya. KU sendiri berarti kalau di sini nanti kita lihat KU ini adalah nanti berarti K per 1 minus alfa B. Jadi KU sendiri ya, dalam perhitungan ini nanti di sini ya ini kita masukkan dan seterusnya nanti disimpulkan nanti KU ini sama dengan K dibagi dengan 1 minus alfa dikalikan tetapan Compton. Oke, jadi KU ini adalah bak modulus ya pada kondisi apa namanya pada kondisi ada fluida ya pada konstan apa namanya perubahan pori-pori ini atau perubahan volume. Oke, jadi ini beberapa rumus ya kaitan dengan biot ya. Yang jelas pada prinsipnya ini adalah ada pori-pori ya, kemudian juga nanti ada perubahan volume, ada volume berkaitan dengan ini volume berkaitan dengan perubahan volume ini ya atau perubahan volume ya atau pori-pori ini berkaitan dengan tekanan ya. Kemudian untuk pore pressure ini berkaitan dengan tekanan. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen ya, seper K, seper H, seper R dan sebagainya. Dan ada beberapa juga rasio-rasio atau koefisien ya, misalnya koefisien Biot-Wells dan sebagainya, Compton dan sebagainya ya, yang harus saudara pahami. Nanti kemudian ada beberapa rumus yang akhir ya, misalnya ini ya, dan juga ini ya PE. Oke. Dan rumus-rumus sub-sub di bawahnya. Oke. Oke. Oke, kemudian kita akan lihat ya. Lihat ya kaitan dengan pemodelan di dalam apa namanya pergerakan ya. Ini kita turunkan yang di atas ya. Itu ini adalah pergerakan pada materi yang elastis ya. Oke, bagaimana jika ada pergerakan ya? Ini pergerakan dia mengalami perubahan tekanan ya ini. Ya, jadi nanti suatu pergerakan ada perbedaan tekanan. Ya, misalnya tadi yang katakan ada pergerakan dari bawah ke atas atau atas ke bawah ya misalnya apa sebenarnya pergerakan seismik misalnya ya. Seismik itu kan nanti materinya ada tekanan yang berbeda ya di bawah yang ada gradien P ini ya. Maka di sini dimasukkan faktor alfa gradien P di sini. Nah, nanti kalau ini berkaitan dengan pergerakan fluida ya, nanti perlu diperhatikan. Jadi ρ ini dia nanti berubah ya, ρ berubah ya.
Ru berubah terhadap pori-porinya diperhatikan ya. Pori-pori berubah berarti runya kan juga berubah. Ya, maka nanti juga akan mengaruhi ya perubahan-perubahan sifat-sifat yang lain ya. Baik itu nanti Poissonnya ya, juga modulus-modulus yang lain. Maka semua fungsi ya itu nanti adalah berupa fungsi perubahan porositas terhadap waktu. Ya, jadi ini Ru ini nanti juga dia berubah terhadap waktu. Ya. Nah, di sini yang model ini yang belum dimasukkan, maka di sini ada tulisan ya disiplinnya adalah dia konstan. Ya. Ini konstan. Nanti kalau tidak konstan perubahannya, ya maka nanti perlu dimasukkan Ru di dalam model ini. Theta atau porositas ya di dalam model ini. Oke, ini sudah yang lebih ya. Oke, pas ya ini saya pikir ya. Oke, secara umum sudah kita sampaikan semuanya, walaupun ini cukup berat ya untuk memahaminya, tapi poin-poin rumus ini nanti yang saudara akan pakai ya. Jadi ada rumus-rumus poin-poin di sini, hubungan-hubungan ini, dan ini harus saya sampaikan ya, supaya saudara paham nanti kalau ada rumus-rumus ya di dalam pelajaran-pelajaran setelahnya, itu saudara bisa buka di sini ya, atau di buku-buku lain untuk memahami pengertian-pengertian ini ya, baik media berpori atau media tidak berpori. Dan untuk media berpori ini nanti ada perubahan porositas dalam waktu dan sebagainya, itu nanti menjadi lebih rumit ya dan saling keterkaitan ya di dalam pemodelannya itu. Nanti lebih rumit dalam pemodelannya. Tapi itu memang yang diharapkan di dalam pemodelan untuk mengetahui suatu permasalahan secara nyata ya. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti ini ada yang keluar ya. Oke, silahkan absen ya. Ini yang sudah masuk akhir ini, silahkan absen melalui Mas Widodo ya. Bagaimana caranya? Ya. Mas Widodo, halo, tes 1 2 3. Mas Fit, nanti absennya bagaimana absensinya? Terus saya telepon dulu ya. Telepon dulu bentar ya. Ada link anu belum? Absensinya belum? Ada linknya? Halo? Ada yang bisa mewakili bersuara ini? Absensinya sudah ada belum? Ini di mana? Halo Mas Belum Fit? ada, Pak. Belum ada, Pak. Oh. Oke, bentar ya.